Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu dengan saya di tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini. Perkenalkan, nama saya Pak Anang, ngajar kalian matematika selama 3 tahun ke depan. Anak-anak, walaupun kita sedang masa pandemi, kita belajar jarak jauh, tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita. Kita akan tetap belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Oke. Materi daring yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai adalah setelah kegiatan ini kalian harus memahami tentang yang pertama bilangan bulat positif dan negatif serta kalian dapat membandingkannya. Yang kedua, bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan juga kalian harus bisa membandingkannya pula. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat positif dan negatif. Yang keempat, yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Mulai dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Perhatikan dan cobalah pahami permasalahan berikut ini. Bu Susi membeli 1 kardus buah apel yang berisi 40 buah apel. Ternyata setelah diperiksa, ada 6 buah apel yang busuk. Kemudian Bu Susi membeli lagi buah apel sebanyak 20 buah dan menjual semua apelnya. Setelah dijual, ternyata semuanya terjual dengan harga Rp64.800. Pertanyaannya, berapakah harga 1 apel jika harga setiap apel yang dianggap sama dan apel yang busuk tidak dapat dijual? Penyelesaian dari masalah ini saya yakin kalian mudah memahaminya karena masalah ini terjadi sehari-hari. Kita lihat. Tadi Bu Susi membeli 1 kardus isinya 40 buah. Kemudian yang busuk 6, berarti 40 dikurangi 6 sama dengan 34. Kemudian membeli lagi 20, berarti 34 ditambah 20, hasilnya 54. Setelah dijual semua, uang yang diperoleh adalah Rp64.800. Maka harga 1 buah apelnya adalah Rp64.800 dibagi 54. Didapatkan 1.200. Oke. Jika ditulis dalam kalimat matematika akan menjadi, nah ini, 40 dikurangi 6 ditambah 20
didapatkan 54. Uang yang didapat adalah 64.800. Dibagi 54, didapatkan 1.200. Perhatikan masalah yang kedua. Saat musim dingin, suhu malam hari di Kota Bogor adalah negatif 6 derajat Celcius. Jika pada pagi hari, suhu berubah menjadi negatif 1 derajat Celcius atau 1 di bawah 0, berapakah perubahan suhu tersebut? Jika jawaban kalian adalah negatif 6 dikurangi 1 hasilnya negatif 7 atau mungkin negatif 5, maka jawaban kalian salah. Kenapa demikian? Kita lihat, perhatikan ilustrasi berikut ini. Berapa kali kira-kira kucing harus melompat jika akan menuju ke angka 1? Coba dipahami dulu. Betul. Jawabannya adalah 5. Oke, kita lihat. Nah, kita coba ulangi lagi. Kita coba, apakah betul jawabannya 5? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata betul. Kucing melompat sebanyak 5 kali atau 5 kali lompatan. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi. Jika dirubah menjadi kalimat matematika, maka akan menjadi suhu naik dari 6 derajat Celcius menjadi negatif 1 derajat Celcius. Perubahan yang terjadi adalah negatif 1 derajat Celcius dikurangi negatif 6 derajat Celcius menjadi, ingat, waktu dulu negatif ketemu negatif menjadi positif, maka menjadi negatif 1 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius. Hasilnya menjadi 5 derajat Celcius. Perhatikan masalah yang ketiga. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar untuk pecahan berikut ini. Nah, kita sekarang bicara bilangan pecahan. Kita lihat. 13 per 15. 9 per 10. 11 per 20, 3 per 5. Bisa enggak kita langsung mengurutkan? Oke, tidak bisa jawabannya. Kenapa? Karena bilangan ini atau pecahan ini penyebutnya belum sama. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Oke, kita lihat. Nah, sama seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu berbeda-beda. Ada suku, ada suku-suku, ada terdiri dari pulau-pulau. Nah, mereka juga tidak sama, tidak bisa langsung digabung. Maka ada penggabungnya adalah Pancasila. Maka mereka bisa menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah sama seperti bilangan pecahan ini, tidak bisa langsung dikerjakan atau diurutkan, harus disamakan dulu penyebutnya. Sama seperti bangsa Indonesia, berbeda-beda disamakan dulu, yaitu satu persamaan, yaitu adalah Pancasila. Oke, kita lihat. Oke, di situ kalian lihat 15 penyebutnya ya, 10, 25. Masih ingat cara menyamakan penyebutnya? Nah, masih ingat ya? Yaitu dengan mencari
KPK-nya. Oke, kita lihat berapa 15, 10, 20, dan 5 itu KPK-nya. Oke, silahkan dibuka lagi sendiri ya. Coba dicari bagaimana menyamakan penyebut atau mencari KPK. Nah, silahkan kalian belajar secara mandiri. Dilihat, nanti kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Oke, lewat grup ya. Ternyata, untuk menyamakannya kita menjadikan KPK. Seperti yang saya sebutkan tadi. Berapa? Nah, KPK-nya ternyata adalah 60. Kita lihat. Betul, 13/15 agar menjadi KPK 60, maka akan menjadi 60, maka 15 dikali 4. Asalnya dari mana? 60 dibagi 15, itu 4 ya. Jadi pembilang dikali 4, penyebut juga dikali 4. Hasilnya adalah 42/60. Selanjutnya 9/10 menjadi 10 dikali 6. Pembilangnya 9 juga dikali 6. Hasilnya 54/60. Yang berikutnya 11/20. 20 agar menjadi 60, maka 20 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3 menjadi 33. Yang terakhir 3/5 agar menjadi 60. 5 dikali 12, pembilangnya juga dikali 12. Hasilnya 36. Dari sini kita sudah bisa melihat mana yang terkecil, mana yang terbesar. Kita lihat. Jadi 33 yang paling kecil, 33/60. Berikutnya adalah 36/60. Kemudian 42/60. Terakhir 54/60. Itu tadi berasal dari mana? Nah itu 33/60 tadi adalah 11/20. Setelah itu 36/60 itu adalah 3/5. Setelah itu 13/15. Setelah itu 9/10. Nah, memahami kan? Gampang toh? Nah, mungkin kalian ada cara lain juga. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Boleh, silahkan. Nanti, Pak, saya ada cara begini, boleh apa tidak? Silahkan, nanti ditunjukkan ke Pak Anang. Nanti kita lihat, apakah benar caranya. Nah, jadi ada istilah banyak jalan menuju Roma. Nah, di matematika itu begitu. Oke, bagaimana? Yang penting kalian memahami cara tersebut. Kita lanjut. Perhatikan masalah yang keempat. Sebuah toko di Matahari Mall Kediri ya, mungkin kalian sering ke Kediri Mall, memberikan diskon sebesar 10% untuk semua jenis pakaian. Terus Dita ingin membeli sebuah celana. Jika harga yang tertulis 150.000, berapakah Dita harus membayar? Penyelesaiannya adalah, ini biasa kan kalian pergi ke toko, terus di sana ada tulisan diskon. Harus tahu, harus bisa menghitung. Kalau tidak bisa menghitung, nanti uangnya kurang. Nah gitu kan. Kita lihat penyelesaiannya gampang. Saya pikir ini penyelesaiannya kalian sudah punya angan-angan di sini. Oh itu begini biasa gitu. Ya. Kita lanjut. Ya benar. Penyelesaiannya adalah 10/100 dikalikan harga bajunya, harga celananya 150.000. Hasilnya adalah 15.000. Apa itu 15.000? 15.000 adalah diskonnya. Maka Dita harus membayar berapa? Nah, dari mana tadi? Itu perhatikan. Biasanya dulu waktu menghitung 100 bisa dicoret,
150.000 juga dicoret, maka ketemu 15.000. Terus berapa Dita harus membayar? Nah, yang harus dibayar adalah 150.000 dikurangi 15.000, hasilnya 135.000. Oke, gampang toh? Kita lihat permasalahan yang kelima. Oke, kita lihat. Nah, ibu membeli 20 kg beras. Nah, beras itu akan dijual eceran, dibungkus plastik, masing-masing beratnya adalah 1/8 kg. Nah, coba analisa masalahnya. Kira-kira kalau 20 kg, terus kemudian mau dibungkusi 1/8 kg, bagaimana menyelesaikannya? Nah, berapa banyak kantong plastik nanti yang bisa terisi beras itu? Ya, betul, penyelesaiannya adalah dibagi. Nah, seperti itu kan, mudah toh, dibagi. Nah, yang jadi masalah mungkin adalah bagaimana membagi dengan pecahan. Nah, itu. Saya yakin ini bukan masalah yang berat. Kenapa? Dulu waktu SD kalian sudah biasa membagi pecahan. Kita lihat. Nah, banyak kantong tadi berapa jadinya? Nah, tadi kan 20 kg dibagi 1/8 kg. Didapatkan, ingat, pembagian dengan pecahan sama dengan dikali kebalikannya. Maka menjadi 20 kali 8/1 didapatkan ya sama seperti 20 dikali 8, hasilnya 160. Oke, itu untuk pecahannya. Oke ya, terima kasih sudah selesai. Ini terkait dengan bilangan bulat dan pecahan. Pembelajaran kita sudah selesai secara umum. Nah, nanti kalian silahkan mempelajari materi lebih lanjut seperti link yang ada di bawah ini. Nanti saya kasih linknya, kalian bisa mendownload materi dari link yang ada di sini. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.